Selamat datang di podcast Pinggiran dari Project Multatuli. Di episode perdana ini, kita akan membahas tentang anak muda dan dunia yang tidak baik-baik saja. Kita sudah kedatangan 2 orang narasumber, Evi Mariani, Direktur Eksekutif Project Multatuli, dan Permata Adinda, Jurnalis Project Multatuli. Sebelum kita mulai, kita tonton dulu video explainer berikut ini. Hai pemirsa Project M, yang mana M ini bisa jadi singkatan apa aja. Multatuli, melawan, atau mungkin juga yang pas sama sikon sekarang, menderita bersama. Aku nggak lagi ngomongin kamu aja, tapi kita. Golongan yang kalau kita sama-sama berkumpul nih, terus nyatuin lahan yang kita punya, luasnya nggak sampai setengah luas Indonesia. Kalau menurut World Inequality Report 2022, penguasaan aset di Indonesia dimonopoli 10% populasi. Mereka menguasai 60,2% kekayaan di Indonesia. 50% populasi nggak sampai menguasai 5% dari total aset. Ibarat kue bolu yang diameter loyangnya 26 cm tuh, satu slice-nya dimakan 50 orang. Ya kali kenyang. Sisanya dibagi buat 10 orang. Si 10 orang ini mengontrol banyak hal di negara ini. Ada konglomerat yang jadi menteri, pengusaha yang jadi politisi. Mereka terlibat nyaris dalam tiap kebijakan yang menyangkut hajat hidup kita. Si kaum remah-remah, si rakyat pinggiran. Katanya ini demi tujuan mulia. Kenyataannya, sejak 20 tahun lalu ketimpangannya masih gitu-gitu aja. Pemilu yang kita harapkan bisa mengubah nasib, kenyataannya hanya jadi pesta legitimasi status quo. Orang-orang pinggiran digusur demi investasi. Korporasi difasilitasi. Jikapun bermasalah, justru dilindungi. Keberpihakan tidak untuk pekerja, tetapi untuk pengusaha. Pagi tadi saya telah memimpin rapat terbatas secara virtual tentang Undang-Undang Cipta Kerja bersama jajaran pemerintah dan para gubernur. Dalam undang-undang tersebut terdapat 11 klaster yang secara umum bertujuan untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi. Kritis bang, kasihan ini nggak bang? Itu dulu. Kami dalam bantu kami bang. Atas nama pertumbuhan ekonomi, mereka bikin kebijakan yang menguntungkan usaha sendiri. Koruptor yang ditangkap juga dipilih-pilih. Sementara itu, sekrup kecil seperti kita harus banting tulang, tapi gak sejahtera. Kuliah mahal-mahal hanya untuk jadi sekrup kecil gaji pas-pasan. Dan soal pendidikan tinggi ya harusnya itu gratis. Ya gelar S1 sekarang juga gak bisa jamin mobilitas sosial yang tinggi. Belum lagi kita ngomongin masalah yang dihadapi perempuan. Kita masih dengar kabar soal korban kekerasan seksual yang laporannya gak ditangani dengan baik sama polisi. Jelas kita gak lagi baik-baik aja. Dan yang aku sebut tadi, itu hanya sedikit dari sekian banyak masalah yang kita punya. Tapi video ini nggak pengen bikin kamu jadi pesimis dan ngerasa nggak ada yang bisa kita bikin bareng-bareng. Justru kita bisa membayangkan hal-hal baik yang kesannya nggak mungkin, tapi bisa diusahakan bersama. Ada juga kok sebenarnya angin sejuknya. Kita bisa apresiasi munculnya caleg pinggiran yang beneran rakyat, dan juga caleg-caleg perempuan dari kota-kota kecil di Indonesia. PR kita masih banyak juga ya untuk menantang ketertindasan ini. Kita bisa berserikat, membangun solidaritas, dan melakukan hal-hal kecil yang berdampak bagi komunitas terdekat. Jadi aku pengen ngajak kamu yang nonton video ini untuk menceritakan bayangan kamu tentang situasi yang lebih baik atau pendapat dan opini lainnya. Terima kasih sudah menyimak, kita bahas bareng ya. Oke, halo Dinda, halo Mbak Evi. Halo Joan. Sehat-sehat ya, cukup Halo, sehat Dinda. lah ya. Untuk ngobrol. Lumayan. Cukup tenaga ya untuk ngobrol. Jadi tadi kan kita udah nonton sama-sama soal video explainer itu. Dan kita mau bahas lebih lanjut di episode ini tentang dunia yang lagi nggak baik-baik aja. Dan sebenarnya sebelum kita masuk ke bahasan nanti, aku tuh bulan ini lagi baca ya kayak beberapa cerita lah itu soal anak muda di berbagai daerah di Indonesia. Jadi ada yang dia mengeluh karena bosnya tuh toxic, marah-marahin dia di depan customer. Jadi dia ini ceritanya bekerja di sebuah toko gitu lah ya. Terus dia ngeluhin itu di media sosial.
Kayak dia mau resign tapi kayak, aduh gue juga nggak bisa resign, gue banyak tanggungan di rumah gitu. Jadi dia anak rantau gitu. Terus di bulan ini juga ada di Bandung satu pekerja yang dia di PHK, lalu dia sulit dapat kerja dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Jadi aku yakin banget mungkin di luar ini masih ada kejadian-kejadian lain yang aku tidak sempat baca terkait kondisi anak muda sekarang. Dan gimana ya, kalau aku pengen ke Dinda dulu sih, gitu. Dinda kan yang sering beberapa kali liputan tentang kondisi underprivileged Gen Z di Indonesia, gitu. Gimana sih Dinda ngelihat kondisi dunia saat ini gitu, terutama dari sisi anak mudanya ini? Oke. Sebenarnya bagaimana kita membicarakan anak muda tuh kayak seolah-olah tuh banyak media dan pembicaraan di luar sana yang kayak menganggap seolah-olah anak muda tuh baik-baik aja gitu. Tapi sebenarnya nggak juga, tapi kayak kita terlalu tersekat-sekat untuk bisa memahami bahwa ini tuh sebuah permasalahan kolektif gitu. Jadi kayak misalnya soal underprivileged Gen Z di ibu kota, itu aku meliput soal kisah seorang anak muda usia 20 tahunan gitu, masih kuliah. Dia hidup di ibu kota, tapi hidupnya tuh kayak bukan kayak anak-anak metropolitan Jaksel yang selama ini kita lihat gitu. Kayak dia hidup di daerah yang adalah daerah mau digusur, di daerah Pancoran Buntu 2. Terus teman-temannya juga punya banyak masalah ekonomi gitu, dan warga-warga di sekitarnya gitu ya, banyakan mereka kerjanya sebagai pemulung atau gojek dan sebagainya. Si Anida ya sendiri itu dia bisa kuliah, tapi kuliah pun itu dia dibiayain pakai beasiswa dari Pemda DKI waktu itu. Terus soal kesehatan pun dia bergantung dari BPJS gitu. Seluruh keluarganya ada kayak skema buat orang yang hidupnya di bawah garis kemiskinan, itu kayak ada subsidi gitu dari BPJS. Tapi ya itu meskipun apakah dukungan-dukungan itu tuh sudah cukup buat Anida, dan apakah anak-anak muda lainnya juga mendapatkan dukungan seperti itu gitu ketika dia hidup di bawah garis kemiskinan, dia mesti jadi semacam sandwich generation gitu, dia masih kuliah, tapi dia mesti mencukupi kebutuhan orang tua, adik-adiknya, sementara dia sendiri juga pemasukannya tuh cuma dari beasiswa pemerintah daerah itu. Yang kalau kita bandingkan dari data, sebenarnya apa yang dialami Anida tuh banyak dialami oleh anak-anak muda lain, Gen Z, milenial yang ada di Indonesia gitu. Tetapi kayak ada ketimpangan informasi dari realita di lapangan dengan kalau kita orang-orang yang berpengaruh ini ngomongin anak muda tuh seolah semua generasinya tuh sangat hopeful. Tapi kayak ada sesuatu yang salah dan kita tuh tidak cukup banyak membicarakan soal itu gitu. Anak muda, kita nggak ngomongin misalnya anak muda di Sulawesi Tengah yang bekerja jadi buruh terus dipenjara. Sebenarnya kita perlu kayak melihat melampaui apa yang biasa kita lihat dan ada selama ini di sekitar kita yang kita konsumsi. Mbak Evi juga sempat menuangkan ide ini di tulisan yang jadilah realistis, tuntutlah yang tidak mungkin, gitu kan? Jadilah realistis, tuntut yang tidak mungkin, runtuhkan kapitalisme dan patriarki. Oke, aku sudah mengatakan dua kata yang orang mungkin sangat enggan nggak mau ngomong gitu ya. Atau Evi nih ngomong itu lagi gitu ya, ngulang-ngulang itu lagi. Gitu ya. Kapitalisme lagi yang lu salahin gitu ya. Patriarki lagi yang lu salahin. Tapi jujur nih aku mau nanya sama Dinda dan Joan. Kalau bukan kapitalisme dan patriarki emang apa? Kapitalisme. Kamu lihat sendiri di Sulawesi Tengah yang tadi kamu bilang ada anak muda di penjara misalnya, itu kan kejadian beneran kan? Iya. Dan maksudnya bukan cuma cerita. Anak muda di penjara padahal dia kerja jadi buruh, terus dia pengen keselamatan kerja gitu kan? Memperbaiki keselamatan kerja, dia protes di penjara. Ini kan sebenarnya persoalan-persoalan yang
uh, kita hadapi, dan mau nggak mau aku memang harus menyebut dua kata itu. Generasiku itu dididik untuk nggak mengkritiknya sebenarnya, dididik untuk masuk ke dalam sistemnya, dan bahkan pendidikan kita aja, pendidikan formal ya, itu didesain sedemikian rupa sehingga kita lulus itu kita akan bisa dukung kapitalisme sebagai sekrup kecil ya. Kemarin kawan kita di Project M, Wakresna kan dapat data BPS misalnya 1,6 juta anak muda itu hopeless of job gitu ya. Maksud dalam arti hopeless of job tuh mungkin maksudnya nggak punya keyakinan bisa dapat kerja gitu ya dalam waktu dekat. Kalau dapat pun pekerjaannya bukan pekerjaan yang layak lah gitu. Dapat UMP aja udah syukur gitu kan. Nah kondisinya itu sekarang kayak gitu. Nah sebenarnya kalau mau oke aku terima kapitalisme patriarki, oke fine gitu misalnya. Emang kenapa gitu kan? Ada banyak sih sebenarnya yang bisa dibicarakan. Tapi satu aja fitur yang saya kira, aku kira kita perlu sama-sama secara kritis menelaah gitu ya. Fitur kenapa kapitalisme itu dia bisa terus bertahan sampai lama, dan kenapa dia menimbulkan ketimpangan, dan fitur utamanya apa sampai bisa ada ketimpangan itu? Eksploitasi. Jadi gimana orang itu bisa kaya gitu ya? Itu karena dia ngambil tenaga lebih banyak daripada yang seharusnya, dia ngambil uang lebih banyak dari yang seharusnya daripada orang yang bisa dia kuasain dan yang bisa dia tindas gitu ya. Yang nggak kaya sekarang tuh kayak apa gitu. Ini yang kita sama-sama kesulitan juga. Aku kira ekosistem informasi kita tiap hari buka medsos, kita baca media dan segala macam, kita menghibur diri gitu ya, menghibur diri dengan hiburan-hiburan itu isinya itu juga nggak membuat kita terasah sih pemikiran kritisnya kalau menurutku gitu sih. Oke. Tadi aku tertarik banget sama satu fitur utama dari kapitalisme, yaitu eksploitasi. Aku pengen nanya nih ke Dinda, dari liputan-liputan yang Dinda udah lakukan, terutama dari bagian yang anak muda dan generasi burnout. Dinda boleh dong cerita bentuk-bentuk eksploitasi ini, itu apa? Dari yang baru mulai di tingkat perguruan tinggi, di tingkat pendidikan, gimana mahasiswa tuh diajarkan untuk bisa memenuhi kebutuhan industri gitu. Keluarannya tuh seperti itu, menjadi produktif, menjadi highly skilled. Lagi-lagi kebutuhannya adalah untuk kepentingan industri itu. Kadang tuh kan sempat dengar juga orang-orang, terutama biasanya aktivis-aktivis senior gitu bilang, kenapa sih anak-anak muda sekarang tuh kayak sangat jauh sama isu-isu sosial, pergerakan sosial. Nggak kayak aktivis 98 gitu misalnya yang kayak sangat kolektif gitu, bahkan ketika sejak mahasiswa. Itu sebenarnya nggak bisa sepenuhnya disalahin ke anak mudanya sih menurut aku. Tetapi sistem perguruan tinggi itu yang sangat sudah berubah juga, yang sudah lebih liberal lah sekarang. Memang membuat mahasiswa hidup menjadi lebih individualis gitu. Individualis, mereka masuk menjadi tenaga kerja, dilatih dulu dalam sistem pemagangan yang kita sekarang juga ada sistem Merdeka, kampus Merdeka belajar dari Kemendikbudristek sekarang gitu, yang di situ tuh orientasinya kita nggak menemukan misalnya hak-hak mahasiswa sebagai anak magang tuh seperti apa sih, tetapi di aturannya tuh justru lebih ke aturan yang mencakup mahasiswa tuh cuma soal larangan, misalnya larangan mahasiswa melakukan kekerasan, membawa narkotika dan sebagainya gitu. Tetapi ketika misalnya mahasiswa magang ini kena jam kerjanya berlebih, terus deskripsi kerjanya nggak sesuai, terus juga dia nggak dapet perjanjian kerja, itu tuh nggak ada aturannya sama sekali gitu. Setelah terbiasa dieksploitasi bahkan sejak magang, ya terus
saat kerja tuh jadi semakin dinormalisasi yang soal jam kerja panjang, upah tidak sesuai, lembur nggak dibayar, dan susah resign. Yang maksudnya tuh usaha-usaha yang kita tuh mesti bergerak, berusaha sepenuhnya untuk bisa hidup makmur, itu jadi makin membuat kita sebagai individu-individu yang bergerak sendiri gitu. Satu lagi yang misalnya kita commute deh di Jabodetabek gitu, itu kan sangat stressful, sangat apa ya, desak-desakan, barengan semuanya, kadang di eskalator pun orang tuh himpit-himpitan gitu sampai mau jatuh lah di pinggir-pinggir rel gitu-gitu. Sebenarnya dari situ aja tuh kelihatan kalau ini tuh kita semua mengalami penderitaan yang kurang lebih sama sih gitu. Kita menderita bersama. Iya. Gitu. Kawan menderita bersama. Iya kayak bener gitu. juga ya. Iya, jadi berarti ya tadi ya eksploitasi itu bikin kita bahkan nggak nyadar kalau kita dieksploitasi, bikin kita nggak nyadar bahwa kita nggak baik-baik aja, bikin kita nggak nyadar nggak bisa ngeliatin ke kiri dan ke kanan, mikirin diri sendiri juga kewalahan gitu-gitu kan. Nah, dan kalau Mbak Evi, aku balik lagi ke Mbak Evi, gimana Project Multatuli kayak ngelihat kondisi sekarang ini gitu, yang begini? Sebelum aku mendirikan Project M sih sebenarnya udah kelihatan clear banget sih. Dua masalah terbesar di dunia saat ini gitu ya. Yang aku kira trennya akan terus, dua hal ini akan terus jadi sesuatu yang penting gitu ya. Satu, ketimpangan. Ketimpangan ini bisa ekonomi, sosial, bisa gender, dia bisa macam-macam ketimpangan itu ya. Jadi ada yang segelintir yang berkuasa, ini ada yang banyak orang dikuasain ini, bahkan pikiran kritisnya pun, mikir kritis pun kita nggak bisa kan sebenarnya gitu, karena nggak punya waktu gitu ya. Ada waktu luang sedikit kan yang kita lakukan adalah cari hiburan yang eskapis kan. Aku nggak judgmental, aku juga demikian, maksudnya aku juga begitu. Nggak ada lagi sempat baca hal-hal yang dalam atau yang kritis kan, atau diskusi sama teman yang kritis. Kita cuman pengen rebahan aja, terus ya udah main game atau nonton produk-produk yang menghibur lah gitu ya. Ini kan situasinya gitu, ketimpangan ya satu. Yang kedua itu kerusakan lingkungan kan. Kerusakan lingkungan itu udah sampai, baik ketimpangan maupun kerusakan lingkungan, dua itu udah sampai pada titik di mana yang sebenarnya unbearable. Pendukung kapitalis di seluruh dunia aja sekarang tuh udah ngumpul dan udah cemas akan apa yang mereka ciptakan sendiri gitu ya. Dan benar kata Dinda, yang ini nguasain uang, kekuasaan, yang ini rebutan sisa-sisa sendiri-sendiri gitu. Sendiri-sendiri malah kadang-kadang sikut-sikutan gitu ya. Ada sesuatu yang urgent, dan ketika bergaul dengan jurnalis-jurnalis seluruh Indonesia gitu yang kerja bareng di Project M, aku semakin ngelihat polanya ya, kayak mataku semakin terbuka gitu. Hidup beda banget ya gitu. Waktu aku masih muda bukannya nggak susah ya, tentu saja setiap generasi ada kesusahannya sendiri-sendiri lah ya. Ya kan, sering kan bapak-bapak, ibu-ibu ngomong kan, kamu enak zaman sekarang gitu ya. Dulu aku zaman ini nggak ada itu, nggak ada smartphone gitu ya, nggak ada internet. Mau nyari apa-apa susah, sekarang tinggal pencet-pencet gitu. Iya, tentu saja ada beberapa kemudahan, tetapi aku juga ngelihat ada kesulitan-kesulitan dan kesusahan-kesusahan yang dihadapi banyak orang dari generasi manapun, dari kelas manapun gitu, yang tidak pernah ada sebelumnya gitu. Di zaman aku tumbuh lah gitu ya. Kalau kita observe, kita amati gitu cerita-cerita dari yang dipinggirkan, dari mana-mana, itu kelihatan banget. Ketimpangan, kerusakan lingkungan itu udah semakin terkonfirmasi itu. Sangat clear. Kalau dari yang dua hal yang Mbak Evi sebut tadi, ketimpangan dan kerusakan lingkungan, aku mau ambil dari ketimpangannya dulu ya. Dinda bisa nggak sebut beberapa poin aja dari kalangan anak muda, ketimpangan yang terjadi di sana, yang perlu kita lebih suarakan lagi dan belum cukup disuarakan sampai sekarang? Bisa apa aja? Jadi poin-poin yang menurut Dinda kita masih perlu suarakan soal ketimpangan yang terjadi di kalangan anak muda.
dari yang Dinda udah temuin selama ini gitu. Ini biar yang nonton bisa lebih apa ya, ketika mereka memutuskan untuk oke, gue pengen tahu lebih banyak soal hal yang tadinya gue nggak tahu nih, kalau ternyata gue nggak baik-baik aja gitu, gue pengen tahu soal anak muda, kira-kira mereka bisa lebih apanya yang harus kita lihat bareng-bareng bersama lebih dalam gitu. Kayak gitu sih. Ketimpangan dari akses pendidikan. Akses pendidikan bahkan di di sini di Jakarta itu masih terjadi gitu. Sebenarnya orang-orang kayaknya tuh cuma segelintir dibandingkan si orang-orang yang menengah ke bawah ini gitu. Timpangan pendidikan, terus apa lagi ya? Ekonomi sih. Ekonomi dalam arti tuh Indonesia bilang ada Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Itu tuh tidak membuka kesempatan pekerjaan yang berkualitas gitu, yang memberikan upah layak dan keamanan juga gitu. Tapi yang pengen aku highlight banget tuh yang kita mungkin sekarang udah banyak ngomongin underprivileged Gen Z yang ada di daerah sini, Jakarta, Jawa. Tapi bagaimana dengan mereka yang ada di luar Jawa itu? Aku menulis liputan soal nikel, sebenarnya soal kerusakan lingkungan, ketidakamanan kerja, soal keselamatan kerja gitu. Tapi menemukan anak muda namanya Umar, kelahiran 2000. Coba kamu kelahiran berapa? 88. Kelahiran 2000, dia protes soal keselamatan kerjanya, terus dia dipenjara. Itu menurutku udah sesuatu yang wah, dan itu bukan cuma dia ya, mulai banyak di daerah-daerah yang yang banyak industri ekstraktifnya masuk dalam proyek strategis nasional, kriminalisasi terjadi termasuk ke anak muda, dan jadi itu sangat berkaitan sama kerusakan lingkungan juga sebenarnya. Bayangin aja kerja terus pengen nggak cepet-cepet mati, gara-gara kerja terus minta keselamatan kerja terus malah di penjara gitu ya. Iya. Nah, dan ini juga yang aku pikir inisiatif seperti Project Multatuli masih sangat diperlukan, dan kalau bisa kita hidup 1000 tahun lagi. Dan amin. Ya, amin dulu ya. Amin. Bukan yang itu ya. Ini aminnya yang bener-bener amin. Bukan. Bukan yang itu. Gitu ya. Pikiran sampai situ. Iya. Terus kita juga ini Mbak Yavi di Project Multatuli amplifikasi pesannya, jadi tidak hanya via tulisan aja sekarang divariasikan. Ada yang berbentuk podcast. Terus mungkin Mbak Evi pernah bisa share kayak kenapa dirasa ini tuh perlu gitu juga. Ya, biar lebih banyak ini aja sih, biar lebih banyak yang mau ngeruntuhin kapitalisme sama patriarki. Jadi kayak aku ngomong di setiap platform gitu ya. Tulisan gue udah gitu nulis ya. Ngomong di podcast udah gitu ya. Kemarin kan Project M juga baru bikin pesta pinggiran gitu ya. Kita juga udah berusaha nyebarin virusnya lah ya. Virus radikal meski amatiran ini gitu ya, untuk ngubah keadaan sebenarnya. Tapi tentu saja ngubah keadaan itu kan nggak bisa sama-sama. Sementara kita udah sering dengar dari zamanku juga sih sebenarnya udah ditekankan banget sih, kamu tuh kalau mau sukses tuh kamu harus gini. Kita gitu sendiri gitu ya, sendirian mesti gini. Dan kalau kita gagal melakukannya, yang salah tuh kita gitu, bukan sistem, bukan sistem besar yang ngatur cara kita mikir, yang ngatur pilihan-pilihan kita ada berapa biji gitu ya. Itu kan sistem itu kan sebenarnya yang sekarang sedang kita bicarakan. Memang aku jadinya nggak bosen-bosennya sih ngomong ke mana-mana, dan mungkin buat yang udah beberapa kali denger gitu, bosen sih kali ya, tapi oke lah, aku nggak mau minta maaf gitu ya. Aku nggak mau minta maaf karena mengulang-ulangnya terus, karena aku melihat ekosistem informasi kita juga nggak sehat-sehat amat kok gitu ya. Kita menghadapi buka medsos tiap hari, informasi yang kita dapetin itu yang berkualitas susah kok gitu. Terus orang kan tentu saja ya kayak telur sama ayam mana duluan gitu ya.
ya yang disukai kan emang yang nggak, yang kayak berita-berita kayak sampah, kayak artis selingkuh ya, apalagi sih yang sekarang kalau diributin buka medsos, artis selingkuh terus Kayak gibah aja sih. gibah aja sih sebenarnya, soal-soal moral, tapi moral-moral individual ya, moral-moral pribadi, bukan moral di ranah publik kayak korupsi atau itu malah nggak terlalu, karena orang kayak udah gue capek baca soal korupsi gitu ya, aku capek soal kerusakan lingkungan gitu kan, ngomongin kerusakan hutan gara-gara sawit lagi gitu-gitu aja gitu kan, capek nggak mau gitu kan, aku mau lihat aja sih seleb kesukaan gue atau seleb yang gue benci ini nggak akhirnya selingkuh dan kayak fall from grace aja gitu ya, pengen lihat orang melakukan kesalahan gitu kan, terus dirajam rame-rame gitu di medsos tuh kan, kayak gitu aja gitu. Gimana kita bisa mengidentifikasi dengan benar persoalan di dunia itu apa? Kalau informasi yang dibombardirin ke kita kayak gitu, makanya aku nggak apa-apa lah, aku nggak akan minta maaf mengulang-ulang ini gitu. Ya udah, kalau lu udah 100 kali denger ya maaf gitu ya, nggak usah dengerin lagi ya, baca yang lain lagi aja gitu kan, atau diperdalam gitu kan, karena aku sebagai jurnalis kan nggak terlalu dalam sebenarnya. Ada tulisan-tulisan akademis lah yang bisa digali lebih jauh, tapi mungkin ada yang belum pernah denger gitu, yang baru denger di ini gitu ya, di platform yang baru ini gitu. Ya udah, aku ulang lagi gitu. Semua persoalan yang kesulitan-kesulitan kita yang ada di dunia ini itu disebabkan oleh, ya tentu saja masing-masing kita punya kontribusi ya, tentu saja. Tapi juga ada banyak sekali hal yang di luar kendali kita. Ada banyak sekali hal yang nggak bisa kita kontrol sendirian. Tanpa kita sadari ya, itu membuat kita nerima dan membuat kita nggak marah, membuat kita nyalahin diri sendiri ketika ada masalah gitu, atau nyalahin orang lain gitu, atau berantem sama temen gitu kan. Dan instead of bikin power bareng-bareng gitu, ngumpul. Jadi sebenarnya program-program seperti ini dan juga apa yang Project Multatuli lakukan, aku rasa buat aku sendiri, aku ngelihatnya kita jadi disadarkan bahwa kita tuh juga punya kontrol gitu untuk bisa bersama-sama, kayak nggak hanya menerima apa yang udah disuntikan, tapi kayak kita bisa bergerak juga untuk kita ngelihat hal lain selain apa yang sudah terberikan ya oleh sistem, dan kita bisa mengklaim itu dan kayak bisa melawan itu pada akhirnya secara bersama-sama kalau kita udah sadar, dan sadarnya karena platform-platform yang seperti ini gitu, dan juga berbincang dengan orang-orang yang ya ada di yang kita jarang lihat di media-media mainstream mungkin itu. Ya, semoga nyampe ya. Nyampe. Aku yakin. Soalnya podcast baru lagi ngapain gitu ya? Podcast udah banyak ya nggak sih, John? Aku percaya kalau yang disampaikan kebenaran dia akan nyampe sih. Aminin dulu. Amin yang bener ya ini ya. Sebenarnya Mbak Evi, ada nggak sih alternatif untuk kehidupan yang lebih baik? Kita masih punya harapan. Harus yakin ada meskipun aduh, kadang-kadang aku jujur juga sih, kadang-kadang pesimis juga ya. Iyalah, gimana enggak sih? Kebayang sih. Gimana enggak pesimis coba ya? Ketika kita hari ini sedang ngobrol gitu kan, Israel itu kan masih melakukan genosida gitu ya ke Palestina dan masih didukung gitu loh. Itu kan sesuatu yang buat aku udah sebulan kok kayak Amerika, UK gitu ya, Jerman, EU gitu ya, masih dukung-dukung aja lo gitu kan, moral lu kemana gitu ya, kompas moral lu kemana gitu. Itu kan sangat membuat pesimis tentu saja. Sangat kayak ini dunia kok gini amat gitu. Kok ada yang anak kecil dibunuh, kok kamu diam aja gitu ya. Tentu saja iya. Iya, maksudnya sering pesimis banget gitu. Tetapi harus percaya dong, bisa ya itu yang balik lagi ke judul tulisanku ya, kita harus jadi realistis, karena nggak realistis kita sebenarnya nerima ini. Bayangin kamu ini bangun tidur terus membayangkan, oke, gue nggak tahu lagi mesti ngapain, genosida masih terus berlangsung misalnya gitu ya, terus di Indonesia misalnya pengadilan bisa sedemikian rupa dibikin gimana gitu ya, sehingga yang belum cukup umur misalnya bisa jadi cawapres gitu ya dengan melanggar sejumlah
etika tertentu gitu ya, katakanlah. Itu bisa terjadi gitu, mulus-mulus aja, dan semua polling bilang mereka yang akan menang gitu kan. Tentu saja, ya gimana nggak pesimis sih, Din, iya nggak sih? Tapi ada tapinya dong. Iya, jadi liputanku ada juga yang misalnya soal pekerja rumah tangga, terus ada aktivis dari Sulawesi Tengah, belum terbit sih, mungkin tahun depan, yang punya riwayat pengorganisiran panjang gitu. Jadi sebenarnya sih setelah aku lihat perjuangan mereka tuh panjang dari tahun 90-an gitu. Dan mereka sendiri nggak terlalu melihat kayak ini perjuangan gue membuahkan hasil nggak sih. Tapi ketika aku mau wawancarai mereka tuh kelihatan banget sebenarnya. Kayak rancangan undang-undang pekerja rumah tangga yang lagi mau, insya Allah semoga bakal digolin gitu. Dan di apa namanya, nggak cuma soal rancangan undang-undangnya, tapi juga kayak pengorganisiran pekerja rumah tangga di berbagai wilayah Indonesia tuh sudah terjadi juga. Jadi sebenarnya banyak yang sudah berkembang gitu ya, progresnya ada banget. Cuma kadang kita sendiri yang menjalaninya tuh nggak langsung merasakan itu gitu. Kayak dulu Mbak Evi bikin project Multatuli tahun 2021, terus sampai sekarang pasti kan sebenarnya perspektif kita dulu sama sekarang tuh juga jadi jauh lebih berkembang nggak sih? Iya Kerasanya gitu, terus ngelihat gimana kita merasa tidak terlalu sendirian setelah pesta pinggiran misalnya, karena banyak ternyata orang yang merasakan hal yang sama juga. Jadi kayak mungkin pelan-pelan tapi ada kok, selalu ada progres itu gitu, dan coba dijalanin dulu aja gitu sih. Iya benar sih. Jadi terus bergerak bersama-sama. Terus bergerak bersama ya. Kita tidak menyerah, dan maksudnya jangan mikir kalau yang kita lakukan kayak ayo udah nggak ada gunanya. Iya, gitu kayak ya. kalau nonton Star Wars tuh kan kerasa kayak gila, gue ngelawan ini, si protagonisnya si Leia dan sebagainya melawan si pihak kapitalis ini tuh, siapa, Darth Vader dan kawan-kawannya gitu, kayak nggak pernah selesai. Tapi kan hidup sebenarnya rangkaian dari perjuangan dan perlawanan itu sendiri kan. Jadi ya gitu sih. Kayak ya udah itu. Juga sih. Di Project M juga sebenarnya banyak ya story-story yang Hopeful gitu. ya, atau yang ngasih lihat bahwa orang-orang gitu di berbagai lini gitu terus bekerja buat memperbaiki untuk kehidupan yang lebih baik gitu ya. Ada caleg pinggiran gitu ya misalnya, caleg perempuan gitu ya, yang dunia politik Indonesia kan maskulin banget, cowok banget, tapi perempuan-perempuan ini misalnya maju gitu ya dengan segala against all odds lah gitu ya. Terus ada juga yang warga Kalimantan Selatan yang kebanjiran gitu ya. Tapi tidak dibicarakan sebagaimana kalau Jakarta banjir ya, tentu saja karena media di Indonesia juga timpang ya, sangat Jakarta sentrik gitu. Rame-rame class action menang gitu kan, ada satu story itu juga yang ditulis Alfian Putra Abdi misalnya. Terus ada banyak lagi sih sebenarnya ya story-story, atau sesederhana kayak foto. Aku ada banyak foto yang aku inget, salah satu yang buatku berkesan tuh kadang-kadang sederhana aja ya. Maksudnya sederhana dia tuh ininya bukan satu foto yang dramatik sebenarnya. Underprivileged Gen Z buruh di Bandung gitu ya, yang berserikat gitu. Terus dia ada fotonya kalau nggak salah dia lagi dandan gitu, mau siap-siap kerja tapi dia juga aktif berserikat dan dia masih muda gitu. Dan aku tuh ya kayak gini anak muda tuh gitu, berserikat gitu, berusaha bikin kehidupan lebih baik tapi bareng-bareng gitu kan, nggak cuman ngurusin diri sendiri doang, terus kalau perlu nyikut temennya gitu kan. Ya jangan kayak gitu kan, tapi yang bener tuh berserikat gitu. Itu ya banyak sih sebenarnya, kalau cause for optimism atau bayangan-bayangan tentang bocoran lah ya, bocoran tentang kalau dunia nggak ada eksploitasinya tuh kira-kira kayak apa ya gitu. Ya kita di Project M juga sangat berusaha bikin supaya nggak ada eksploitasi sih di Project Multatuli. Nggak ada kan? bilang nggak ada.
Tadi balik lagi ke pertanyaannya Dinda. Jadi kan kalau tadi Mbak Evi bilang, oke nih anak muda harusnya gini, dia berserikat, dia kerja, berserikat. Nah yang Dinda temuin di lapangan, gimana? Kayak apakah mereka semua, gimana variasinya gitu lah? Apakah ada yang emang udah benar-benar sadar dan dia kayak oke berserikat, atau ada yang dia sebenarnya nggak tahu apa sebenarnya yang ada sebuah sistem yang sedang menindas dia gitu, gimana? Sebenarnya jawabannya tuh antara ada dan tidak ada gitu, antara iya dan enggak gitu. Kalau maksudnya kan kalau liputan spesifik misalnya menyorot isu tertentu, langsung dapat misalnya anak-anak muda yang berserikat, berkumpul gitu. Tetapi kalau misalnya di kehidupan sehari-hari misalnya bertemu sama teman-teman sepantaran kuliah atau keluarga, sebenarnya banyak juga yang akhirnya lebih fokus ke urusan atau punya kesibukan masing-masing gitu sih. Lebih ke, menurutku memang sistem pendidikan dan cara kita melatih anak muda buat tumbuh dewasa gitu, kayak tidak mendukung supaya sadar dan berempati dengan sesama gitu. Jadi mungkin sebenarnya butuh semacam dukungan juga sih. Jadi kayak nggak anak muda yang didorong buat bergerak, tetapi kan generasi-generasi sebelumnya juga masih hidup kan. Maksudnya kan bisa membantu juga kan. Jadi itu penting sih menurutku. Iya sih, ini mulai banyak kampanye-kampanye kan. Iya. Ya, memang banyak sih anak muda mesti gini, anak muda mesti gitu ya. Terus yang ngomong memang orang tua kayak gue. Anak muda harus berani gitu Coba, misalnya. ini mereka tuh sebenarnya maunya gimana sih gitu? Maksudnya ini kan ada selama ini kayak ditentuin gitu program-program anak muda oleh generasi yang di atasnya gitu, yang sebenarnya nggak tepat sasaran gitu. Misalnya kayak oke, Merdeka Belajar bikin mereka susah gitu, menderita belajar nih. Terus mereka sebenarnya apa sih yang mau nih, terutama kalau kita kaitin sama ini mau pemilu gitu? Sebenarnya mungkin tidak mulai dari berasumsi anak muda tuh begini, begitu, butuhnya ini, butuhnya itu, tapi lebih ke nanya dulu sih, kayak situasi hidup lo tuh kayak gimana sih, concern lo tuh apa gitu, kayak daripada nge-branding diri si paling anak muda gitu, mungkin lebih banyak mendengarkan sih, terutama orang-orang yang berpengaruh ini ya, yang punya kewenangan gitu. Tadi kan kayak, maksudnya sistemnya tidak mendukung anak muda untuk bisa berpikir kritis. Nah, coba urai dulu tuh, orang-orang yang berwenang ini tuh punya tanggung jawab untuk bisa mengurai itu deh, dari situ dulu seenggaknya gitu. Kan maksudnya kan sistemnya itu mereka juga yang bikin gitu, orang-orang di pemerintahan juga yang bikin. Dan ini mungkin Dinda kayak siapa juga anak muda yang kita tanya, yang harus kita dengarkan gitu ya, bukan yang kayak gitu di jaksel-jaksel lagi gitu kan. Betul. Cobalah ke mana, ke tempat-tempat lain yang di luar Jawa gitu. Nongkrong lo kurang luas. Iya, nongkrong kurang jauh. Anak muda Jaksel maksudnya nanyanya ke partai satu muda, partai itu yang ketumnya muda banget itu. Anak muda Jaksel juga yang mana gitu kan ya? Iya, yang mana ya, gede banyak, iya. Kayak Kemang kan bukan cuma mall dan apartemen kan, ada daerah-daerah yang daerah yang di balik mallnya, guys, sudah pernah belum? Coba cek sekali-kali. Korban penggusuran ada juga tuh banyak tuh daerah di samping-samping apartemen gitu-gitu, dilihat. Kata kuncinya itu kan buat politisi-politisi itu ya, bonus demografi itu loh, bonus demografi. Jadi mereka tuh ngebayangin yang bagus-bagus aja gitu. Wah, ini ada bonus demografi statistik gitu, dilihat gitu kan. Sekian juta orang, sekian persen tuh nanti usia produktif. Terus pemilih itu 60% lebih tuh anak muda gitu kan. Si bonus demografi ini, yang bonus demografi ini tuh bukan yang mereka bayangin tuh gini, si bonus demografi ini, politisi-politisi ini ya, kalau aku ngelihat ya, ngebayangin si bonus demografi ini udah langsung lahir-lahir tuh langsung bisa lari gitu ya. Terus larinya kenceng gitu semua. Terus bawa Indonesia jadi Indonesia emas 2045, pertumbuhan ekonomi 6-7% dan segala macam gitu. Padahal
si yang namanya bonus demografi ini tuh harus lurusin gitu kan. Harus gimana caranya dikasih akses pendidikan yang berkualitas tapi nggak mahal misalnya. Harus lapangan pekerjaan dibuka tapi juga nggak pakai cara ciptaker yang sebenarnya hanya ngandelin satu ya, buruh murah sama kerusakan lingkungan sih. Dua, sorry. Ciptaker itu kan investasi gitu ya, lapangan pekerjaan dibuka gitu kan. Menciptakan lapangan pekerjaan bagus banget, mulia banget. Tapi dua ininya premisnya, buruh murah, kerusakan lingkungan. Ya eksploitatif lagi gitu di dua-duanya, makanya itu problematik banget gitu kan. Nah, ini bonus demografinya ini yang diharapkan dengan situasi yang eksploitatif kayak gini, dia terima gitu ya, dieksploitasi gitu kan, terus kuat gitu, jangan ngeluh gitu, dan terima aja nasibnya gitu kan. Kalau misalnya duit kurang-kurang dikit ya pinjam 100 ke teman atau ke pinjol gitu ya, atau judi online gitu ya, siapa tahu dapat duit gitu, dibiarin aja gitu kan. Iklan pinjol, iklan judi online gitu, dibiarin aja buat jadi solusi gitu. Sementara mereka nggak ngasih solusi apa-apa gitu, cuman ngeruk aja terus gitu. Jadi gimana Mbak? Yang paling realistis kehidupan ideal yang paling realistis untuk dibayangkan kalau menurut Mbak Evi? Kalau aku sih sebenarnya udah jangan ngomong pemerintah harusnya gini, pemerintah harusnya gitu sih. Maksudnya kayak kita minta-minta pemerintah karena mereka nggak akan mau melakukannya. Misalnya pemerintah tolong dong bikin ekosistem informasinya itu membuat pemikiran kritis itu subur. Ya mana mau lah, rugi mereka. Kalau kita semua mikir kritis, mereka tumbang kan. Nggak bakal mau. Jadi direbut. Kalau menurutku harus kita yang ngerebut gitu. Ngerebutnya salah satunya dengan bukan minta ya, menuntut pemerintah gitu ya. Menuntut pemerintah. Yang paling klasik ya demo gitu kan, yang paling klasik ya. Tapi kan nggak semua orang cocok ya demo ke jalan gitu ya. Kan bisa nulis misalnya ya, atau bisa bikin komunitas apapun itu, dan komunitas itu nggak harus SJW amat loh sebenarnya, nggak harus politik amat ya, tetapi ketika dia take care of each other aja, bikin satu komunitas yang kita saling take care of each other aja dengan cara nggak tahu punya hobi yang sama, misalnya seneng baca buku, seneng berkebun atau seneng apa gitu ya, tapi kita di kelompok kecil nih saling jaga satu sama lain gitu ya, juga mencegah relasi-relasi toksik misalnya ya. Kalau ada yang kena relasi toksik dijagain gitu ya. Kukira itu aja sebenarnya udah cukup sih di dunia, bukan cukup ya, mungkin cukup sih enggak, tetapi sebagai awalan dia udah sesuatu yang sangat berharga menurutku. Karena dunianya itu udah sedemikian rupa ya menurutku. Sampai kita tuh lupa bahwa ada satu sistem yang sebenarnya di luar kendali kita yang harus kita hadapi dan hancurkan bareng-bareng gitu, lupa gitu. Jadi lebih banyaknya itu kayak ke dalam lah gitu, ya salahku, aku harus kerja ini, by the time I'm 30 aku harus ini gitu ya, sendirian gitu ya. Enggak juga ya, kata siapa sih harus by the time sebelum umur 30 lu mesti mencapai ini gitu kan, yang terus ngedengerin influencer yang kayak gitu kan. Ya kalau misal di media-media kan kayak yang di-highlight ya 30 under 30 gitu kan. Kayak apa, pokoknya yang berprestasi makin muda itu makin dilulukan, kayak oke, yang di-highlight under 20 lo udah bisa ngapain, under 30 lo udah bisa ngapain kan. Nah, mungkin makanya itu karena itu jadi muncul sih, gue harus ngapain sebelum umur 30 ya, padahal harus itu terus jadi burnout itu kan, yang terus jadi burnout itu ya Din ya. Dan yang lain-lain itu gitu. Nah kalau dari Dinda, menurut Dinda yang realistis itu kita ngapain, kayak membayangkan apa atau bikin apa gitu yang realistis untuk kita punya situasi yang lebih baik? Mirip sih sama Mbak Evi. Mesti sama-sama kayak coba, maksudnya ini hal sederhana yang udah kita kayak, karena hidup makin individualis terus kita makin lupa gitu buat kumpul dulu lah sesama
kalau misalnya nggak kerap sama tetangga ya oke lah, tapi kan kita punya komunitas masing-masing nih, mungkin bisa mulai dari situ gitu sih. Kalau dari aku sih realistis adalah sebenarnya merebut itu sih merebut si kekuasaan yang ugal-ugalan ini sebenarnya, tapi kan buat bisa revolusi juga enggak, bukan kayak kita mesti tiba-tiba ke DPR terus kayak Rebut kekuasaan yang agak susah juga sih memang. Mesti mulai dari hal-hal kecil dan komitmen kita di situ juga kan, kayak kemarin si MC kita di Pesta Pinggiran kan ya sempat bilang juga buat menanam aja tuh butuh komitmen sendiri gitu. Jadi kita bisa belajar banyak soal menjadi radikal dan berkomitmen dari menanam gitu. Jadi kita coba buat merawat hubungan-hubungan itu dulu mungkin. Oke. Mengorganisir. Oh, sama ini selemah-lemahnya baca projectmultatuli.org Oh iya. Iya. Jadi kita kayak itu kayak Pesta Pinggiran. Pemikiran kritis loh. Iya kan? Iya betul. Supaya nggak dicekokin cerita-cerita yang cuman dari Jakarta doang, yang perspektifnya cowok gitu kan. Dan Baca tulisannya Dinda. Dan ini sebelum kita menuju akhir, satu lagi karena kita mau pemilu, menurut Dinda apa yang bisa kita lakukan untuk lebih banyak kebijakan, atau bukan lebih banyak, kalau emang nggak banyak berarti ada kebijakan yang lebih pro ke kita anak muda? Sebenarnya mungkin bisa nggak melihat pemilu sebagai satu ajang pemilihan umum calon presiden dan wakil presiden aja, tapi mungkin bisa lebih melihat yang yang kecil-kecil gitu, pemilihan caleg, kepala daerah, yang kadang ya meskipun mereka secara otonomi atau wewenang banyak dibatasi karena kita sangat semuanya tuh serba ke pusat gitu, tapi banyak pergerakan di akar rumput tuh yang lebih bermakna, dan mungkin kita bisa mulai lihatnya dari yang di situ sih, yang kecil-kecil itu. Oke, melihat pergerakan di akar rumput. Oke. Aku juga giliran aku nyontek Dinda. Kalau pertanyaannya sama ya soal pemilu ya. Gimana Mbak Evi? Kita tuh terlalu fokus ke capres sekarang itu ya. Ya memang mereka paling banyak ceritaannya lah ya gitu ya. Tapi ya paling banyak disorot juga. Sehingga fokus kita tuh ketika mikir 2024, semua orang tuh mikirnya capres gitu ya. Emang ini yang paling duluan juga ya. Tapi caleg juga kan sebenarnya kita kan milih calon legislatif juga sebenarnya. Nah, yang juga menarik tahun depan sebenarnya, tapi bulan September ya kalau nggak salah ya, pilkada itu. Itu aku juga mikir, udahlah kalau ngomong tingkat nasional tuh kekuasaannya tuh sebenarnya udah terlalu ugal-ugalan ya, mereka udah ini 2024 aku kira ya udahlah terserah lah ya, pilih aja siapa aja lah gitu, yang penting setelah milih balik lagi jadi rakyat lah ya, ngawasin kekuasaan gitu ya, yang penting kan itu aja. Nah sebenarnya pilkada itu mungkin bisa jadi menarik gitu ya, mungkin bisa jadi menarik dalam arti bukan bilang ini loh, bukan bilang nanti bakal ada lagi yang kayak Jokowi misalnya tuh kayak Gibran gitu ya, dari pilkada terus jadi presiden, enggak, bukan soal itunya. Tapi bisa nggak ya kita tuh exercise pemilu gitu ya, milih seseorang di tingkat lokal gitu, yang akan bisa benar-benar bikin perubahan di tingkat lokal dulu aja gitu ya. Dan milihnya tuh yang benar gitu ya, maksudnya milihnya yang emang mereka ada beneran punya track record juga, misalnya punya program yang kira-kira bakal bagus gitu ya. Kalau aku sih sebenarnya kalau pemilu mungkin itu ya. Nah soal anak muda atau nggak anak muda, aku ada satu hal yang menurutku di pilkada ini, kalau calon-calon pilkada ada yang dengerin podcast ini nih, Ci. Ini lintas generasi. Coba deh 1, 2 gitu. Ada yang ngomong, saya gitu ya, kalau terpilih akan mengurangi sampah dan mengelola limbah cair gitu di kota saya. Udah 2 itu sama Pak, akan menciptakan transportasi publik yang baik gitu.
Itu aja coba gitu. Kalau ada yang kayak gitu aja gitu. Iya benar. Aku akan sangat senang meskipun bukan di kota gue. Kayaknya kalau di kotaku kayaknya nggak bakal. Di kota yang banyak apa yang diinin apa? Yang di mana? Jawa Barat atau di Banten? 70% tanah dikuasai developer kalau di tempatku itu ya. Jadi sudah lah ya. Tapi misalnya aku bayangin kota kecil di Sulawesi atau di mana gitu ya. Itu kan sangat menarik sih sebenarnya gitu. Ya ini nggak anak muda banget sih, sorry. Oke lah, jadi endingnya gimana nih intinya Mbak Evi dulu? Iya udah panjang-panjang terus. Jadi apa solusinya gitu ya? Intinya dulu lah. Intinya apa ya? Dinda dulu atau aku dulu? Mbak Evi dulu dah. Aku dulu ya. Apa ya? Intinya apa ya? Cie. Ya runtuhkan kapitalisme dan patriarki lagi. Aduh. Iya nggak apa-apa nggak bosan lah ya. Si tante Gen X satu ini gitu ya. Ya jangan sendirian lah, jangan sendirian. Tapi kehidupan yang lebih baik itu sangat mungkin ada sebenarnya. Sangat mungkin ada dan harus sama-sama bikinnya gitu ya. Aku sendiri 2,5 tahun di Project M itu merasa banget sih bahwa kehidupan yang lebih baik tuh real bisa banget ada dan memang diwujudkannya bersama-sama gitu. We walk the talk lah gitu ya. Kita berusaha bikin satu organisasi dengan suasana kerja yang nggak eksploitatif, yang dukung satu sama lain, juga ada tujuan besar untuk bikin ekosistem informasi nggak timpang lagi misalnya gitu. Sehingga nggak lagi Jakarta sentrik, nggak lagi male sentrik, nggak lagi melayani elit aja gitu ya. Itu bisa gitu ternyata gitu. Dan nggak susah-susah amat gitu ternyata. Tapi memang ya nggak bisa sendirian gitu ya, sekali lagi. Jadi ada kok kehidupan yang lebih baik tuh ada gitu. Cuma memang kita harus apa ya, kayak ngebayanginnya tuh mungkin sulit ya, ngebayanginnya kayak apa. Jadi sosialisme, komunisme atau apa gitu ya kalau bukan kapitalisme. Itu memang sulit kalau ngebayangin kayak gitu. Tapi mungkin kita bisa dari negasi. Kita bisa tahu dari negasi. Dunia yang lebih baik kayak apa sih? Dunia yang nggak ada eksploitasi, dunia yang nggak ada upah murah lagi misalnya ya, dunia di mana jam kerja panjang itu nggak lagi normal misalnya ya, tidak dinormalisasi dan seterusnya gitu. Sesuatu yang kita tidak sukai di hari ini dibayangkan nggak ada gitu, di dunia yang baru ini nggak bakal ada sih gitu. Tidak ada lagi kekerasan seksual, tidak ada lagi genosida misalnya. Mungkin dari situ sih ya kali. Oke. Jadi apa solusinya, Din? Nanti dulu. Intinya dulu apa nih? Intinya ya. Jadi kalau selama kemarin ada pesta pinggiran, terus ada project Multatuli dan banyak meliput ke beberapa daerah dan di Jakarta juga tuh emang ini sih rasa merasa tidak sendirian. Kayaknya tuh penting buat orang-orang bisa merasakan itu. Jadi lebih ke berharap semoga teman-teman di luar sana juga bisa merasakan hal itu gitu, bahwa apa yang sedang dialami oleh siapapun itu tuh seringnya itu bukan sesuatu yang mereka alami seorang diri gitu. Kayak gitu sih. Apalagi ya, dan kadang mungkin kita kayak masih abstrak gitu kan, mungkin apalagi belum pernah baca Project Multatuli, mungkin kayak apa tuh kapitalisme, patriarki, sesuatu yang mungkin sangat seolah-olah berjarak, tapi sebenarnya kayak hal kecil di tempat kerja kamu kamu dianggap sepele karena kamu bawahan dan kamu perempuan misalnya. Kadang orang tuh nggak bisa mengidentify itu sebagai apa, tapi mungkin bisa mulai belajar sedikit-sedikit gitu. Oke, makasih banyak Mbak Evi, makasih banyak Dinda Sama-sama, udah jadi bintang Joan. tamu di episode 1 Podcast Pinggiran. Semoga sehat-sehat terus. Dan kawan-kawan, aku pengen ngajak kalian untuk membaca Project Multatuli dan dukung gerakan jurnalisme publik dengan menjadi kawan M. Kalau kalian ada ide dan gagasan tentang topik podcast, boleh dituliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya.